Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Lul Maknun. Saya akan menjelaskan materi tentang kesalahan, percobaan, penyertaan, perbarengan, dasar peniadaan pidana, dan hukum acara pidana. Yang pertama adalah kesalahan. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, di mana di dalamnya terkandung makna yang dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Menurut Mulyanto, syarat-syarat kesalahan ada 4. Yang pertama adalah melakukan perbuatan pidana yang melawan hukum. Yang kedua, di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang keempat, tidak ada alasan pemaaf. Kesalahan memiliki beberapa unsur. Yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku. Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, harus ada kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk, serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya. Yang kedua, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Yang ketiga, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Menurut Teguh Prasetyo, berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat masalah tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 dasar. Yang pertama, dasar pemaaf yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Yang kedua, dasar pembenar yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin si pelaku. Selanjutnya, materi tentang percobaan, penyertaan, dan perbarengan. Yang pertama, ada percobaan atau pogging. Di dalam teori yang disebut percobaan adalah permulaan kejahatan yang belum selesai, seperti dalam KUHP buku pertama, bab 4, pasal 53. Tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus ada rencana. Yang kedua, rencana itu harus telah terwujud dengan suatu permulaan perbuatan. Ada 2 teori tentang permulaan pelaksanaan perbuatan, yaitu teori percobaan subjektif dan teori percobaan objektif. Yang ketiga, pelaksanaan perbuatan yang telah dimulai tidak selesai yang disebabkan beberapa masalah, dan masalah tersebut tidak tergantung pada si pelaku. Dari segi teori percobaan dibagi sebagai berikut. Yang pertama, percobaan terhenti. Yang kedua, percobaan yang selesai penuh. Yang ketiga, percobaan yang tidak mungkin. Percobaan tidak mungkin ini dibagi menurut sifatnya, ada 2. Yang pertama, ketidakmungkinan absolut, yaitu mutlak tidak mungkin terjadi. Yang kedua, ketidakmungkinan relatif, yaitu tidak selesainya perbuatan pelaku disebabkan objek yang memakai sesuatu sehingga perbuatan si pelaku tidak menjadikan korban meninggal dunia. Kemudian, penyertaan atau deelneming. Penyertaan pada suatu kejahatan yaitu apabila dalam satu tindak kejahatan tersangkut beberapa orang pelaku. Hubungan tersebut bisa berupa, yang pertama, beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Kemudian yang kedua, mungkin hanya satu orang yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, tetapi dalam tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, melainkan menggunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Yang ketiga, dapat juga terjadi jika seorang yang melakukan tindak pidana tetapi ia mempergunakan orang lain. Penyertaan penting dalam hal menentukan pertanggungjawaban tindak pidana. KUHP mengatur masalah penyertaan dalam pasal 55 dan pasal 56. Yang pertama, ada pelaku. Yang kedua, pembantu yang melakukan. Pelaku dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, yaitu yang pertama, yang melakukan. Yang kedua, yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, yang turut melakukan. Yang keempat, yang memberi upah atau janji atau dengan sengaja membujuk. Kemudian perbarengan atau konkursus. Dari segi bentuknya ada, yang pertama, ada konkursus idealis, yaitu apabila suatu perbuatan atau kegiatan, tindakan atau aktivitas namun melanggar beberapa undang-undang dan aturan. Ada 2 sistem pemidanaan konkursus idealis. Yang pertama, sistem absorpti, yaitu para pelaku dikenakan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang paling berat. Yang kedua, sistem kumulati, yaitu
pidana yang dijatuhkan dijumlahkan secara keseluruhan. Artinya, masing-masing tindak pidana diproses dan dijatuhi pidana denda dan semua denda dijumlahkan. Yang kedua, ada concursus realis. Suatu tindak pidana masuk kategori concursus realis apabila ada pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, semua tindak pidana diadili sekaligus. Artinya, antara tindak pidana pertama, kedua, ketiga belum ada putusan pengadilan atau belum pernah diproses. Ada dua sistem pemidanaan concursus realis. Yang pertama, absorpsi yang dipertajam. Artinya beberapa tindak pidana yang ancaman pidananya sejenis hanya dijatuhi satu pidana saja dan tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat. Yang kedua, kumulasi sedang. Terhadap tiap tindak pidana yang tidak sejenis, masing-masing dijatuhi pidana dan jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat. Kemudian materi yang selanjutnya, dasar peniadaan pidana. Alasan peniadaan atau penghapusan pidana yang pertama menurut undang-undang, tidak mampu bertanggung jawab, adanya paksaan dan keadaan darurat, pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan peraturan perundang-undangan, dan menjalankan perintah jabatan. Kemudian yang di luar undang-undang, tidak ada kesalahan sama sekali dan tidak ada sifat melawan hukum material. Selanjutnya, materi tentang hukum acara pidana. Hukum pidana formil atau sering disebut hukum acara pidana adalah serangkaian kaidah atau prosedur hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana material. Hukum acara pidana memuat bagaimana cara memproses menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Hukum acara pidana memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pendahuluan, yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian tahapan penuntutan, yang terdiri dari pra-penuntutan dan penuntutan. Dalam penuntutan dibuat surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum guna pemeriksaan di pengadilan. Kemudian tahapan pemeriksaan dan penuntutan, yang terdiri dari yang pertama pra-peradilan jika tersangka mengajukan, kemudian pemeriksaan dan putusan. Fungsi dari hukum acara pidana yang pertama adalah fungsi representatif, sarana untuk menegakkan hukum pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Kemudian fungsi preventif untuk mencegah tindak pidana sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan. Kemudian tujuan hukum acara pidana yang pertama mencari dan mendapatkan kebenaran dari suatu tindak pidana, kemudian melakukan penuntutan terhadap tersangka dan melakukan pemeriksaan serta penjatuhan putusan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.